البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang terakhir kita dapatkan tadi dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala adalah bahwasanya Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah penyebab keselamatan. Akan tetapi tentunya itu didapatkan apabila kita mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut. Kita memperdalamnya, kemudian kita saling berwasiat. Kemudian menyebutkan surat Al-Asr. Kemudian beliau mengatakan fahadhihi arba'u masail. Maka ini adalah 4 permasalahan. Al-ula amanu, orang-orang yang beriman. Wasaniyah wa amilus shalihat, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Mereka mengerjakan amal soleh. As-salisah wa tawasau bil haqq. Yang ketiga adalah mereka saling berwasiat kepada kebenaran, yaitu mewasiatkan kebenaran untuk ditaati, untuk kita setia kepada kebenaran itu. Ar-rabi'ah wa tawasau bis sabr. Yang keempat, mereka saling mewasiatkan kesabaran. Fahadihi masailun najati liman yuridun najah. Maka ini adalah masalah-masalah keselamatan untuk orang yang ingin keselamatan, menginginkan selamat min hadhil fitani wasyururi wal akhtar, dari fitnah-fitnah ini, dari keburukan-keburukan ini, wal akhtar, dari bahaya-bahaya tersebut. Cara selamatnya adalah menjalankan 4 perkara tadi. Hadhil masailul arba'u hiya tariqun najah. 4 permasalahan itu adalah jalan keselamatan hinama tadulluhumul fitanu, hinama tudilluhumul ini berarti tudalhimu, teman. Tudalhimul fitanu wa ta'zumul khutub. Jadi bukan tadulluhum, tapi tudalhimu, yaitu apa? Yaitu bergelora. Ketika fitnah-fitnah itu sedang bergelora, sedang berkobar, wa ta'zumul khutub, dan permasalahan menjadi membesar, berbagai kekacauan terjadi. Fafil kitabi wa sunnati manjatun lana. Maka di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah itu ada keselamatan untuk kita. Wa nurun nasiru alaihi fi tariqina, dan cahaya untuk kita berjalan di atasnya di dalam jalan kita ini. Walakinna wujudal kitabi wa sunnati biduni an nata'allama minhuma hadzainin nurain. Akan tetapi keberadaan Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa kita mempelajari darinya 2 cahaya ini, la yufiduna syai'a, tidak bermanfaat bagi kita sedikit pun. Sebagaimana dulu Bani Israel, mereka tersesat padahal kitab suci ada, karena mereka menyia-nyiakan isinya. Falau kanal baitu mamlu'an minas silah. Sekarang beliau menggunakan apa? Pendekatan, contoh. Dorbul amsal, li takribi, apa itu? Al-afham. Membuat permisalan untuk mendekatkan pemahaman. Seandainya rumah itu penuh dengan senjata, walakin man fihi jubana, akan tetapi orang yang di dalamnya itu para penakut, wa dakhala sariqu ila hadzal bait, si pencuri masuk ke rumah tersebut, wa fataka bihi wa biman fihi, si pencurinya menyerang orang ini dan menyerang siapa saja yang ada dalam rumah tadi, fala yanfa'u wujudus silah min ghairi hamil. Maka tidak bermanfaat keberadaan senjata tadi tanpa ada orang yang mau membawa senjata itu. Wa min ghairi mudafi, tanpa ada orang yang berani untuk membela diri, disakiti diam saja. Fala budda an nahmila hadzal kitab wa hadhihi sunnah hamlan sahihah. Maka kita harus memikul Al-Qur'an ini dan sunnah ini dengan cara memikul yang benar. Kenapa? Kalau menyia-nyiakan cara memikulnya berarti apa? Dia hanyalah seperti ahli kitab yang terdahulu. Matsalul ladina humilu taurata summa lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Permisalan orang-orang yang dipikulkan kepada mereka
Taurat, tetapi apa? Mereka tidak memikul sebagaimana mestinya, maka mereka itu bagikan keledai yang memikul kitab-kitab besar. Enggak ada gunanya itu. Keledai tetap keledai. Nudafi'u bihi hadhil fitan. Dengan senjata ini, kita menolak fitnah-fitnah tersebut. Wa hadhihi syurur, kita menolak keburukan-keburukan tersebut. Wa hadhil Jami'atul Imam, yaitu Muhammad bin Su'ud, karena beliau sedang ceramah di universitas itu, Jami'ah Al-Imam Ibnu Su'ud. Walillahil hamd, hiya al-maqil, dia adalah tempat menetap. Maqil, tempat apa itu istilahnya ya? Ya, tempat menetap, maqil. Wa hiya sakhratul lati yatahattamu 'alaiha kullu dullal. Dan universitas ini adalah bagaikan batu karang yang mana setiap orang yang sesat itu akan hancur ketika berhadapan dengannya. Harapannya itu di universitas tersebut dibuat tujuannya adalah untuk mencetak para tokoh besar yang setia pada sunnah. Walaupun kenyataannya setelah itu hizbiyun yang masuk dan nggak memanfaatkan ilmu sebagaimana mestinya, cuma cari titel dan gelar. Wa kullu syubhah, setiap kerancuan ketika berhadapan dengan itu tadi, sumber ilmu tadi hancur, syubhat tadi terjawab semuanya. Wa kullu hujjatin dahidah, dan setiap hujjah itu akan lumat. Dahidah artinya adalah lumat, hancur. Argumentasi yang dipakai oleh para penyembah kubur hancur berhadapan dengan tokoh-tokoh Jami'ah Muhammad ibnu Su'ud. Ini yang diharapkan, dan banyak ahlu sunnah juga. Walaupun yang lain banyak juga. Fa inna hadhil jami'ata walillahil hamd tashtamilu ala ilmil kitabi was sunnah. Karena universitas ini alhamdulillah mencakup pengetahuan tentang Al-Quran, juga pengetahuan tentang sunnah. Dipelajari di dalamnya ilmu-ilmu syariah yang benar. Iya, buku-bukunya benar. Tinggal orangnya harus setia dengan isi bukunya itu harusnya. Wa sirata as-salafis sholih, mencakup tasamilu ala wasiratis salafis sholih, sejarah para salafus sholih dipelajari untuk diteladani para salaf, bukan hanya dipelajari kemudian keteladanan tidak dilakukan. Wa bayanil manhajis salim, juga universitas ini mencakup di dalamnya tercakup di dalamnya keterangan tentang jalan yang selamat, manhaj, jalan atau metode. Wa antum ya tullab hadhil jami'ah, dan kalian wahai para pelajar universitas ini, wa abna'a hadhil jami'ah, anak-anak universitas ini, tu'aduna anfusakum lituhammilu sebentar, karena ini dia tidak ada wawunya, berarti litahammulil mas'uliyah. Tayyib. Enggak ada wawunya, berarti dia bukan fi'il tapi masdar. Tahammulil mas'uliyah. Kalian mempersiapkan diri kalian untuk memikul tanggung jawab. Bukan malah setelah keluar dari situ malah menambah jumlah musuh, bukan. Harus menambah jumlah para penjaga sunnah harusnya, para pengawal syariah. Limudafa'ati hadhihi syurur, untuk menolak keburukan-keburukan ini. Al-muqbilah, yang datang. Muqbilah yaitu datang maju ke depan. Allati ta'sifu hadad dina wa ahlah, yang mana keburukan-keburukan yang datang ini ta'sifu yaitu menghantam. Ta'sif ini angin yang sangat kencang yang menghantam, menerpa agama ini dan para pemeluknya dengan berbagai syubhat itu. Tugas kalian yang memperbaiki dan menolak. Fa antum junudul Islam, maka kalian adalah tentara-tentara Islam. Wa hamalatul ilm, kalian adalah para pemikul ilmu. Wa hamalatus syariah, kalian adalah para pembawa syariat. Hayyatum anfusakum, kalian mempersiapkan diri kalian limuqawamati hadhil fitan, untuk melawan fitnah-fitnah ini. Setiap firqah mereka memiliki memiliki tempat-tempat belajar, maka harusnya ahlu sunnah juga mempersiapkan diri belajar baik-baik. Fasta'iddu lil muwajahati wal mudafa'ah, maka hendaknya kalian bersiap-siap untuk melakukan yang namanya muwajahah, yaitu berhadapan, siap menghadapi lawan, wal mudafa'ah, siap untuk menolak lawan. Walakin qabla dzalik tasallahu bisilahil ilm, tetapi sebelum itu hendaknya kalian tasallahu, yaitu mengambil senjata-senjata
Dengan apa? Senjata ilmu. Bukan hanya titel, ternyata apa? Ketika diuji tak tahu apa-apa. Wa bisilahil hujjati wal burhan, dan dengan senjata argumentasi dan bukti. Bukan hanya apa? Membanggakan gelaran-gelaran dan kebesaran nama dia. Aku adalah murid Syekh Fulan, kamu enggak boleh mencela diriku. Enggak. Ilmu itu yang penting, hujjah itu yang terpandang. Bisilahil iman, dengan senjata keimanan. Wa bihadhil umur sataglibuna biha biidnillah, dan dengan perkara-perkara ini, yaitu apa? Ilmu, hujjah, burhan, dan juga keimanan, engkau akan mampu mengalahkan lawan dengan seizin Allah. Wala yaqumu laha qaimun amama hadas silah. Tidak ada satupun yang mampu berdiri menghadapi senjata ini. Senjata apa? Ilmu, hujjah, burhan, dan keimanan. Alladzi ma'akum, yang telah kalian miliki. Min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa, minnya adalah apa? Min tabiyin. Bukan min tabaidiyah sebagian, tapi berupa Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. La yabqa aduun illa wantasartum alaihi biidnillah. Tidak tersisa satu musuh pun kecuali dalam keadaan, wabunya wabu haliyah, dalam keadaan kalian akan menang terhadap dia. Kalian akan mampu mengalahkan dia dengan seizin Allah. Fa antum hayyatum anfusakum. Kalian persiapkan diri kalian, waja'altum anfusakum fi a'azzi makan. Kalian jadikan diri kalian itu di tempat yang paling mulia, yaitu apa? Di front perbatasan, di istilahnya adalah apa? Di depan benteng-benteng sunnah sebagai pengawal dan penjaga sunnah dan syariah. Wa fi ashrafi darin min duri ta'lim. Kalian di sebuah dar itu rumah atau istana dari apa? Duri ta'lim. Istilahnya adalah darul hadis atau darul Quran wal hadis, yaitu di markis-markis ilmu belajar. Wahia darul kitabi was sunnah, yaitu tempat untuk mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Kulliyatus syariah, ada kuliah mempelajari syariah. Kulliyatu usuliddin, kuliah untuk mempelajari dasar-dasar agama. Kulliyatul lughati aidan, juga kuliah yang mempelajari apa? Bahasa. Li'an ta'allama lughatal Quran, yaitu agar engkau mempelajari bahasa Al-Quranil Karim, was sunnah, mempelajari as-sunnah, wan nabawiyah, mempelajari kenabian. Ini kalau wawunya memang betul-betul ada. Biasanya ini sunnah nabawiyah ya. Huwa ta'allumun lihadaddin, yaitu mempelajari agama ini. Agama bukan hanya masalah apa? Masalah Quran, tapi juga sunnah. Bukan hanya sunnah, tapi juga apa? Akidah. Bukan hanya akidah, tapi juga apa? Fikih yang betul. Bukan fikih dari orang-orang yang lembek dan suka apa? Mencari-cari celah untuk membolehkan riba, misalkan. Kemudian apa? Wa lughata hadaddin, engkau mempelajari bahasa dari agama ini. Jangan apa? Belajar agama tapi dengan apa? Dengan kita pergi ke Brisbane atau Oxford, maka ini akan dirusak kita. Tapi belajar ke sumbernya dengan bahasa Arab. Wa kilahuma yusaidul akhar. Yang satu itu akan membantu yang lain, saling membantu satu sama lain. Belajar bahasa dan belajar apa? Kedalaman ilmu-ilmu Islam yang lain. Wa takunu insyaallahu junudan musallahin. Kalian dengan seizin Allah, dengan sekehendak Allah akan menjadi tentara-tentara yang bersenjata. Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wal hujjatid damighah, dan argumentasi yang mampu melumatkan lawan, melumatkan syubhat-syubhat. Wal hujjatil balighah, dan argumentasi yang sangat mendalam atau sangat kuat. Musallahun, kalian akan dipersenjatai bidzalik, dengan apa? Ilmu-ilmu dan hujjah tadi itu, limudafaati hadhil fitani wa hadhis syurur, untuk menolak fitnah-fitnah ini dan keburukan-keburukan itu. Ta'lamunal yaum, kalian tahu pada hari ini, ma ta'ujju bihid dunya, perkara yang dengan itu dunia menjadi bergolak, ta'ujju, yaitu bergolak goncang. Min hadhil mawaqi, dari berbagai kasus dan kejadian, mawaqi. Wa hadhil irsaliyat, yaitu pengiriman-pengiriman. Seringkali irsaliyat maksudnya adalah apa? Pengiriman para tokoh-tokoh kristenisasi itu. Juru-juru dakwah orang-orang Kristen, baik itu langsung berupa dakwah atau apa? Boleh jadi melalui apa? Munadzamat, melalui yayasan-yayasan kesehatan dan seterusnya itu. Bantuan kemanusiaan, tapi apa? Sambil menyebarkan agama mereka. Allati tursilu min
khilaliha min du'atid dhalal. Yang mana kelompok-kelompok pengiriman, organisasi-organisasi pengiriman ini di sela-selanya mereka mengirimkan para dai kesesatan, wa min hamalatil fitnah, dan para pembawa fitnah, wa minal mutarabbisina bihadhil biladi khususan, dan dari kalangan orang-orang yang tengah mengintai, mutarabbisin, mengintai, menunggu-nunggu kesempatan terhadap negeri ini secara khusus. Ya, sekarang di dunia ini mana negeri yang paling baik Islamnya kalau bukan apa? Yang terdepan adalah Saudi sekarang ini. Yaman sudah apa? Sudah sangat kacau. Walaupun dari sisi taklim, alhamdulillah tetap apa? Yaman lebih baik. Tapi sebagian negara yang berdaulat dan kokoh yang sekarang terdepan adalah Saudi. Dengan apa? Menegakkan hukum Islam. Di Yaman enggak ditegakkan hukum Islam sebagaimana mestinya. Tayyib. Antum ta'rifuna hadza. Kalian tahu ini. Wa illam ta'rifu fa'riful an. Kalau kalian belum tahu, ketahuilah sekarang. Yaitu apa? Perhatikan, ini perkaranya sangat besar. Persiapkan diri kalian baik-baik. Tentunya apa? Ini bukan hanya nasihat untuk yang di sana, ini nasihat untuk seluruh apa? Orang-orang yang dia harusnya apa? Dia siap untuk menolong agama Allah Ta'ala, masing-masing membantu sesuai dengan kemampuan. Annakum amama a'da syarisin. Kalian itu amama a'da'in syarisin. Kalian berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat kasar. Syaris yaitu kasar atau serangannya gencar. Syaris kadang artinya kasar, kadang artinya bengis dan gencar. Haqidin, mereka adalah para pendendam. Fa illam tuwajihuhum biquwwatil ilmi wa quwwatil iman. Kalau kalian tidak menghadapi mereka dengan kekuatan ilmu dan kekuatan iman, wa quwwatil hujjah, dan kekuatan hujjah, fa innahum sayansyuruna syarrahum. Mereka akan menyebarluaskan kejahatan mereka, keburukan mereka. Wasumumahum, dan racun-racun mereka disebarkan kemana? Ke kebanyakan anak-anak muslimin yang mereka lalai. Fa idza takhadzaltum, kalau kalian saling menelantarkan, takhadzal yaitu apa? Tidak mau menolong, dah diam saja, dah ini urusan orang lain, saya tidak mau. Nah, ini adalah apa itu? Egois. Au tasahaltum, atau kalian meremehkan masalah ini, agama ini akan selalu menang walaupun saya diam saja. Iya, Allah akan menangkan agama ini, tapi di mana? Boleh jadi di suatu tempat agama ini habis sampai apa? Negara jadi kafir lagi, seperti apa? Di Uni Soviet atau mungkin di mana lagi itu? Di Spanyol, padahal dulu penuh dengan ulama. Tayyib, memang agama ini nggak akan habis di dunia, tapi apa? Di sebagian negara akan hancur. Ketika apa? Ketika orang-orang yang di dalamnya itu meremehkan masalah ini. Demikian pula di Iran, dulu penuh dengan apa? Para ulama. Sekarang mana? Yang ada adalah apa? Para anjing-anjingnya orang kufar, yaitu Rafidhah. Ini ketika apa? Kaum muslimin generasi berikutnya meremehkan masalah ini. Au takasaltum, atau kalian bermalas-malasan an hamli risalatikum, untuk memikul risalah kalian, risalah yang terbaik di alam semesta, yaitu apa? Risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal amra khatirun ala hadhil biladi wa ahliha, karena perkaranya itu berbahaya terhadap negeri ini dan para penduduknya. Wa ammatin, adapun terhadap agama ini, fa innallaha, adapun agama ini, fa innallaha yahmih, sesungguhnya Allah akan menjaganya. Wa yanquluhu min hadhil bilad, naudzubillah, dan Allah akan memindahkan agama ini dari negeri ini ila biladin ukhra, ke negeri yang lain. Ya, boleh jadi memang agama akan habis di suatu tempat ketika apa? Orang-orang meremehkan masalah. Baik. Dan contohnya adalah apa? Berapa banyak desa yang semula desanya adalah muslimin, tapi muslimnya lalai untuk berilmu, akibatnya imannya melemah, akhirnya jadi murtad. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah itu. Dulu muslimin, ternyata apa? Dalam jarak 20 tahun tidak perlu apa itu? Tidak perlu masjidnya itu digusur oleh bulldozer, tahu-tahu masjidnya sudah apa? Sudah berubah jadi gereja, masyarakatnya berubah, mereka merubah masjidnya sendiri. Naudzubillah. Ini ketika apa? Kaum muslimin lalai terhadap agama mereka. Baik. Akibatnya apa? Mereka agamanya rusak, akhirnya mereka yang jadi tentara setan. Menambah jumlah lawan. Tayyib, qala ta'ala wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Kalau kalian berpaling dari apa? Menolong agama Allah. Ayat ini bicara masalah infak, tapi apa? Secara umum adalah menolong, baik dengan harta ataupun dengan jiwa ataupun dengan pemikiran ataupun dengan tenaga, apa yang dimampui. Kalau kalian berpaling, Allah akan mengganti dengan suatu kaum yang selain kalian. Kemudian mereka itu tidak menjadi seperti kalian, yaitu apa? Mereka lebih baik. Taib, sebagaimana ini dijelaskan oleh para mufassirun
Yaitu apa? Kalau orang-orang Mekah dan Madinah mereka tidak betul-betul menjaga ilmu ini dengan baik, walaupun mereka masih mukmin, tapi ilmu tidak dipelihara dengan baik, Allah akan mendatangkan generasi yang lain dari kelompok lain. Ternyata apa? Memang setelah masa generasi pertama, sunnah ternyata berpindah. Setelah apa? Wafatnya Imam Malik, sunnah berpindah kemana? Berpindah ke Irak, berpindah ke Khurasan, berpindah ke Syam. Ahlul hadisnya makin banyak di sana. Sementara apa? Yang di Makkah dan Madinah dihitung dengan jari pada waktu itu. Sampai kemudian apa? Terbentuk apa? Tajdid yang baru lagi. Orang-orang sadar tentang apa? Pentingnya masalah ini. Lalu apa? Banyak lagi ulama setelah itu. Baik, maka bukan mustahil di masa-masa sekarang atau besok terjadi yang lebih buruk lagi. Baik. Antum waristum hadal ilma wa hadad din. Kalian telah mewarisi ilmu ini dan mewarisi agama ini. Wa hadhihi da'watal mubarakah, mewarisi dakwah yang diberkahi. Yang dimulai boleh jadi apa? Tajdidnya adalah tahun 1100. Sehingga apa? Diberkahi baik dari sisi agama dan juga apa? Dari sisi dunia. Dengan apa? Berkah dakwahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Kalau kaum muslimin meremehkan nikmat ini, boleh jadi akan apa? Akan rusak dan akan terjadi apa yang terjadi sebelum beliau lahir. Yaitu apa? Ka'bah penuh lagi dengan berhala pada waktu itu. Na'udzubillah. Seakan-akan kita kembali ke masa jahiliyah. Tahun sebelum apa? Kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Tayyib. Waristumuha an ulama'ikum wa qadatikum. Kalian mewarisi ini dari para ulama kalian dan pemimpin kalian. Fahafidhu 'alaiha. Maka pelihara agama ini baik-baik. Contohnya sudah apa? Sudah sangat buruk walaupun di negeri Arab seperti apa? Di Abu Dhabi, betapa apa buruknya kaum muslimin di sana, seakan-akan enggak ada bedanya lagi dengan orang-orang kufar, adat-adatnya dan seterusnya. Apa yang terjadi di situ boleh jadi akan menyebar ke Kuwait, boleh jadi akan menyebar ke Saudi. Saudi pun sudah apa? Ada beberapa kerusakan di mungkin di Jeddah dan seterusnya. Maka apa? Memang yang namanya gelombang kejahatan harus dilawan oleh apa? Oleh para pembela sunnah. Wa nammuha bil amali soleh. Tumbuhkan warisan-warisan tadi itu dengan amal soleh. Kalau diamalkan maka akan semakin menguat. Wa ziyadati ta'allum. Dan dengan apa? Pertambahan belajar, ta'allum. Semakin belajar semakin berkembang. Wa rasdi syubuhat wal hujjatil fasidah. Dan dengan cara apa? Kalian terus mengintai syubhat-syubhat. Tugas kalian adalah mengintai. Kalau ada syubhat segera dilawan. Ini tugas kalian. Wal hujjajil fasidah, dan juga kalian selalu mengintai hujah-hujah yang rusak yang akan ditebarkan oleh para penjahat itu. Tugas kalian untuk segera menangkalnya. Li ajli an tadmihuha bil haq, agar kalian melumatkannya dengan kebenaran, bukan dengan semata-mata apa? Oh itu enggak betul, tapi hujahnya apa? Enggak tahu juga. Ini enggak layak. Harus apa? Tahu hujahnya. Wa tubayyinuha bil huda wan nur. Kalian jelaskan itu dengan petunjuk dan cahaya. Tafdahuha, kalian bongkar kebatilan hujah-hujah tadi. Tampak hebat di mata masyarakat, tapi apa? Ketika dibongkar oleh ulama, ketahuan betapa lemahnya hujah tersebut. Hatta tafshal, sehingga hujah-hujah tadi, yang hujah yang batilah itu menjadi gagal. Watat mahil, dan menjadi luntur. Watan dahir, dan menjadi musnah. Fa inna hadal kitab wa hadhihi sunnah. Karena sesungguhnya Al-Quran ini dan sunnah ini, wahadal manhajal ladhi alaihi hadhil bilad, dan manhaj, yaitu metode yang berjalan di atasnya negeri kita ini, negeri Saudi, dan wa alaihi biladul muslimina ammah, dan negeri muslimin secara umum kaum muslimin, manhajnya adalah apa? Ikut pada Al-Quran wa sunnah secara umum. Secara prakteknya banyak yang belum paham, perlu apa? Belajar. Hadal manhajul la yughalab. Manhaj ini tidak akan pernah terkalahkan. Walaupun apa mungkin orang-orangnya terkalahkan karena malas belajar. Tapi manhajnya sendiri akan senantiasa menang. Terbukti dari apa? Tulisan-tulisan yang ada bahwasanya enggak pernah hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu kalah ketika apa? Dibuktikan secara ilmiah. Walaupun orang-orangnya kembali kepada apa? Kekuatan ilmu dia terhadap manhaj ini. Idza kana lahu hamalah, apabila memang manhaj ini memiliki para pembawa. Kalau nggak ada yang membawa ya memang gimana, senjata itu akan bermanfaat, senjatanya hebat tapi nggak ada orangnya. Walan yudafa, dan hujjah ini dan manhaj ini tidak mungkin akan tertolak. Kenapa? Dia terlalu kuat. Tapi kalau dipakai, kalau nggak dipakai ya tembakannya nggak akan kuat, malah nggak menembak. Qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun.
Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya tentara kami, mereka itulah yang akan menang. Ini bukan lahum, lamnya lamul milik mereka, bukan. Tapi lamnya adalah apa? Taukid. Dia adalah lamul muzahlaqah. Lam yang didatangkan pada apa itu? Pada khobarnya. Kenapa dia dipindah ke khobar? Karena apa? Karena dia nggak boleh jumpa dengan inna yang ada di depan situ. Tayyib. Kemudian apa? Hum di sini sebagai apa? Ada dua i'rab. Boleh dia mubtada kedua. Boleh mubtada al-ghalibun sebagai khobar dia. Atau apa? Ghalibun sebagai khobar dari inna. Humnya di sini adalah sebagai apa? Dhamir fasl untuk memisahkan antara apa? Antara isim inna dengan khobarnya. Jadi lamnya di sini sama sekali bukan apa? Bukan lamul milik mereka, bukan. Tapi apa? Ini adalah lamut taukid. Baik. Betul-betul mereka itulah satu-satunya orang yang kelompok yang akan menang. Makanya dikasih al. Kita tahu bahwasanya apa? Khobar itu asalnya adalah nakirah. Seperti apa? Muhammad apa itu? Ar-rajulu jalisun. Jalisun, khobarnya adalah nakirah, ada tanwin. Nah, sekarang dibuat ma'rifah, ada al di sini. Untuk apa? Lil hasr wal ikhtisas. Sebagaimana kaidah apa itu? Ta'riful khobar yufidul hasr wal ikhtisas. Khobar kalau dimakrifatkan, maka dia memberikan faedah pengkhususan dan pembatasan. Jadi memang hanya tentara Allah lah yang menang. Tentara setan akan selalu apa? Terkalahkan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Farisa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Pasukan-pasukan yang berkumpul itu akan terkalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Bahkan hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan kepada mereka, dan hari kiamat itu lebih berat dan lebih pahit. Selalu apa? Tentara setan itu kalah. Asalkan apa? Tentara iman siap dengan apa? Senjata dan hujah dan seterusnya. Fakunu min jundillahi azza wajal. Maka jadilah kalian termasuk dari tentara Allah azza wajal. Al-mudafi'ina an dini, yang membela agama Allah azza wajal. Al-hamilina li syari'atih, yang membawa syariatnya. Fahadhil jami'atul mubarakah, maka universitas yang diberkahi ini Jami'ah Al-Imam Muhammad ibn Su'ud wa akhawatuha, dan saudari-saudarinya minal jami'atil ukhra, dari jami'ah-jami'ah yang lain yang setia kepada kebenaran, tapi kulluha ma'aqilu lil mujahidina fi sabilillah bil hujjati wal lisan. Semuanya adalah tempat-tempat menetap, yaitu sebagai apa? Sebagai seakan-akan sebagai bara atau markasnya. Markas orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jihadnya dengan apa? Dengan hujjah dan lisan. Bukan apa? Jihadnya adalah bom bunuh diri atau menculik para polisi-polisi yang kasihan itu, bukan. Bukan khawarij, tapi apa? Hujjah dan lisan. Qala ta'ala, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikaplah engkau keras kepada mereka. Ini maksudnya adalah apa? Kalau orang kafir maksudnya adalah kafir harbi. Karena kafir dhimmi, Rasulullah bersikap apa itu? Tetap bersikap wajar kepada mereka, tidak apa mencaci maki atau menghardik. Bahkan apa? Beliau menerima hadiah, beliau pun ketika diundang makan, beliau pun datang, dan seterusnya. Itu yang kafir dhimmi. Jangan kita praktekkan, oh nanti cari orang Cina kita caci maki dia, enggak usah. Itu enggak boleh. Tayyib, wal munafiqin, dan orang-orang munafik ini memang musuh yang lebih apa? Yang lebih berbahaya, maka boleh disikapi dengan keras. Untuk apa? Memperingatkan kaum muslimin yang lain. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Fal aduwul kafir yujahadu bisilah. Musuh yang kafir itu diperangi dengan senjata. Kalau apa? Kalau memang pemerintah memerintahkan itu. Kalau enggak, kita enggak boleh cari cangkul sendiri-sendiri, cari parang sendiri-sendiri, enggak boleh. Harus apa? Dengan pemerintah yang berdaulat. Wal munafiq yujahadu bil hujjah allati tadmighu syubuhatih. Orang munafik itu diperangi dengan hujjah yang mampu untuk melumatkan syubhat-syubhat dia. Waftiradhatih, dan perkiraan-perkiraan dia. Oh barangkali begini, oh barangkali begitu. Intinya untuk apa? Meruntuhkan dalil Al-Qur'an atau meruntuhkan apa? Wahyu berupa sunnah. Untuk membolehkan perkara yang haram. Kita bantah itu. Qala Allahu ta'ala qala jahidil kufara wal munafiqin. Allah Ta'ala berfirman, perangilah wahai Nabi orang-orang kafir dan munafikun. Nabi sebagai kepala negara, wajar untuk apa? Memerintahkan jihad berupa apa? Peperangan yang betulan. Walam yaqtasir alal kufari faqat.
Allah Ta'ala tidak mencukupkan kepada orang kafir saja. Bal qal wal munafiqin. Bahkan apa? Dan juga orang-orang munafiknya harus diperangi walaupun mengaku muslim, walaupun masih salam, walaupun masih sholat. Tapi kalau dia munafik maka apa? Maka dia dapat bagian untuk dilawan karena dia yang menyebarkan kerusakan di masyarakat. Fala budda minal isti'dadi li hadzal jihad bi nau'aih. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan jihad ini, untuk jihad ini dengan apa? Dua jenisnya. Jihadil kuffar wa jihadil munafikin. Jihad melawan orang kafir dan jihad melawan munafikin. Tapi telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Zadul Ma'ad. Kalau kita tidak mampu memerangi jiwa sendiri dan setan kita jangan harap akan mampu menghadapi apa? Musuh-musuh dari luar. Baik, dan itu selalu terbukti. Baik. Terbukti ketika apa? Di Ambon, terbukti ketika di Damas dan lain-lain. Yang akidahnya rusak, maka dia nggak akan mampu berdiri tegak di depan. Itu terbukti. Berarti apa? Memang akidahnya diperbaiki dulu. Baik. Jihadul kuffar hadza lahul junudul ladzina yatadarrabuna alal qital. Untuk memerangi orang-orang kafir, ini dia memiliki tentara-tentara junud yang mereka berlatih untuk berperang. Wa hamlis silah, dan memikul senjata. Wastimali aslihatil asr, dan telah berlatih untuk mempergunakan senjata-senjata masa kini, senjata yang sesuai memang. Yaitu apa? Para tentara, para polis dan lain-lain. Dan ternyata bukan hanya mereka, bahkan apa? Para malaikat pun senjatanya sudah di-upgrade. Seperti yang di Damas itu. Pengakuan dari apa? Orang-orang yang melihat dari luar. Orang-orang Rafidhah mereka cerita lewat apa itu namanya? Lewat handphone mereka. Handphonenya disadap oleh teman-teman. Mereka bilang setiap kali kami mau masuk ke lorong-lorong Damas, kami lihat ada orang berpakaian putih di atas, di tengah, di mana, di apa itu, bahkan duduk-duduk di jendela berpakaian putih dan senjatanya pakai AK. Di mana malaikat pakai AK? Di upgrade, senjatanya disesuaikan dengan zaman sekarang. Insyaallah. Dan kisah banyak sekali, dan itu bukan kita yang ngarang, tapi orang-orang yang mereka sendiri heran kenapa kami melihat macam itu. Baik. Sebagaimana terjadi ketika pada perang yang berikutnya Rafidhah menyerang habis-habisan pakai apa? Senjata-senjata besar itu. Ternyata apa? Rafidhah dapat serangan balik, hantaman yang sangat besar dengan meriam, dengan macam-macam, sampai apa? Orang-orang dari Bani Ammar mereka menelpon ke dalam. Gimana kalian punya senjata macam ini? Senjata apa? Senjata ini ada meriam besar, ada apa itu mortir, ada begini-begini, ada rudal begini. Bila sekarang ini sudah ramai seperti ini, serangan dari dalam menyerang ke tempat-tempat Rafidhah dan seterusnya. Kami di dalam nggak dengar perang, bingung kita yang di dalam. Yang di luar dengar dan melihat betapa banyak Rafidhah yang mati. Baik. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita melalui tentara-tentaranya itu dan melalui apa yang Allah kehendaki. Wa amma jihadul munafiqin fahadhihi nasibukum antum. Adapun memerangi munafikun ini bagian kalian. Fi hadhil jami'ah, di jami'ah ini, wa fi ghairiha min duril ilm, dan di tempat-tempat lain dari apa? Markis-markis ilmu. Wa jihadul munafiqin asyadu min jihadil kuffar. Perang melawan munafikun itu lebih keras daripada perang melawan orang kafir. Sebagaimana itu disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam yaitu di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah. Makanya kedudukan ulama itu lebih tinggi daripada apa? Kedudukan umara. Sebagaimana kedudukan para orang-orang yang melawan munafikun itu lebih tinggi daripada sekedar orang yang memegang senjata api. Li'anal munafiqin yatasammauna bil Islam. Karena munafikun mereka menamakan diri sebagai muslim. Wa yad'unal Islam, menyatakan diri mereka adalah muslim. Wa yulabbisuna 'alan nas, mereka membuat pengkaburan kepada orang-orang. Serigala berbulu domba. Atau barangkali nggak tahu apa, berbulu salafi, berpakaian salafi. Fa khataruhum asyaddu min khataril kuffar. Maka bahaya mereka itu lebih keras daripada bahaya orang-orang kafir. Qala Allahu jalla wa ala fihim. Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman tentang mereka, humul adu. Mereka itulah musuh yang sebenar. Fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Waspadailah mereka. Semoga Allah melaknat mereka kemana mereka itu dipalingkan. Tapi bagaimana kita mengetahui mereka adalah musuh yang sejati, musuh yang sebenarnya? Karena apa ini? Pelajaran yang baru saja kita dapatkan. Kaidah apa itu? Hum ini sebagai mubtada,
al-adu sebagai khobar. Sekarang khobarnya dibuat apa? Ma'rifah. Berarti seakan-akan yang lain itu bukan musuh ketika apa dibandingkan dengan permusuhan orang-orang munafikun. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, dan juga apa dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu taala dalam tafsir terhadap ayat ini, ayat munafikun itu. Humul adu, yaitu dengan al. Seakan-akan orang kafir itu permusuhannya enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa? Permusuhan orang munafikun. Baik. Falaisa li hadzal dini ba'dallahi subhanahu wa ta'ala illa junudul Islam. Agama ini setelah Allah taala tidak memiliki penolong kecuali tentara-tentara Islam itu sendiri. Illa ulamaul Islam. Selain ulama Islam enggak ada lagi. Karena hanya ulama yang mereka yang paling tahu. Nah, kemudian apa? Orang yang dekat-dekat dengan ulama, mereka banyak mendapatkan apa? Ilmu, limpahan warisan ilmu dan seterusnya. Yang jauh dari ulama, maka apa? Lebih dekat kepada kebodohan. Maka tidak tahu tentang apa? Kawan dan lawan. Illa hadhil al-jami'atul mubarakah. Kecuali al-jami'at, yaitu universitas-universitas yang diberkahi ini. Wa antum walhamdulillah hayyatum anfusakum. Dan kalian alhamdulillah telah mempersiapkan diri kalian, waji'tum ilaiha. Kalian datang ke sini li ghardin syarif, untuk tujuan yang mulia. Ini Syekh baik sangka. Walaupun apa sebagian orang sufi juga apa masuk ke situ untuk apa? Bukan untuk belajar akidah yang betul, tapi apa sekedar cari titel, nanti pulang apa masuk ke departemen agama, dan itu terbukti. Demikian pula yang di Saudi. Ada banyak orang-orang sufi mengirimkan itu kemana? Ke Jamiah Islamiyah Madinah. Bukan untuk mempelajari akidah yang betul, karena prakteknya di darat sehari-hari mereka nggak datang. Tapi apa mereka berkumpul di sebuah gunung. Nah, di situ mereka tetap apa? Yasinan, tetap berjanjian. Nggak ambil faedah dari apa itu? Mereka belajar di negeri sunnah itu. Ya, pulang masuk ke apa itu? Ke Kementerian Agama, lalu apa? Memusuhi kita lagi. Thayyib, litahmilu hadhil mas'uliyah, untuk kalian memikul tanggung jawab ini. Wahadhil amanah ini yang berkhianat dia akan berhadapan dengan Allah nanti. Wa tudafi'u an dinikum, untuk kalian membela agama kalian. Wa an kitabi rabbikum wa sunnati nabiyikum, untuk membela kitab Rabb kalian dan membela sunnah nabi kalian. Wa an manhaji salafikumus salih, untuk membela manhaj salaf kalian yang saleh. Hatta yastamir, sehingga mampu untuk terus berlanjut. Ya, harus ada generasi-generasi berikut yang memikul ilmu ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini hadisnya mutawatir, akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang, ummah di sini adalah jama'atun minan nas, sekumpulan orang yang menegakkan syariat Allah. Amr di sini bukan perintah, tapi apa lebih umum, yaitu apa? Syariah. La yadurruhum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang yang menelantarkan mereka, wala man khalafahum, ataupun orang yang menyelisihi mereka, hatta ya'tiyahum amrullah, sampai datangnya urusan Allah. Amr di sini bukan perintah, bukan syariat, tapi apa? Angin selembut sutra yang datang dari Syam dan Yaman untuk mewafatkan orang-orang mukmin. Yaitu apa? Menjelang hari kiamat itu. Wahum ala dzalik, dalam keadaan mereka masih tetap di atas kebenaran tadi, di atas syariat tadi, tidak apa? Tidak merubah-rubah, tidak sampai bahkan naudzubillah su'ul khatimah dan seterusnya. Setia di atas kebenaran sampai mati. Wawunya wawu haliyah. Baik, disebutkan di sini akhrajahul Bukhari, dan hadisnya adalah apa? Hadis Muawiyah dan lain-lain. Datang dari Sauban, datang dari Abi Hurairah, banyak. Fakunu minhum, maka jadilah kalian termasuk dari mereka. Kenapa? Kalau kita setia di atas kebenaran, kita akan ditolong Allah, sehingga kita tidak akan dibahayakan oleh orang yang menelantarkan kita ataupun menyelisihi kita. Min hadhihi ta'ifatil mubarakah, jadilah kalian termasuk dari kelompok yang diberkahi ini. Ya, satu kelompok menghadapi 72 kelompok yang lain. Belum lagi menghadapi apa? Agama-agama yang lain. Tapi apa? Senantiasa menang. Ini adalah berkah yang sangat besar. Li tahdzau bihadza tsawabil jazil, agar kalian mendapatkan tahdzau. Agar kalian mendapatkan. Tapi kalau dia hadzun pakai tafsir berarti apa? Litu hadzu berarti ya, karena dia ada yang ditasydid, tapi boleh dua-duanya. Karena apa? Boleh jadi dia dari hadz, yaitu nasib bagian, atau dari hadzun, dan dua-duanya mungkin.
agar maknanya sama, agar kalian mendapatkan pahala yang banyak ini. Wa hadza syarafal kabir, dan kemuliaan yang besar ini. Kita habiskan halaman ini ya insyaallah. Fa antumul an hayyatum anfusakum litahmilu hadhil amanah. Maka sekarang kalian persiapkan diri kalian untuk memikul amanah ini. Wa hadzal a'ba alladzi idasta'antum billahi ala hamlih, dan beban ini al-ab, ini adalah beban yang mana jika kalian memohon pertolongan kepada Allah untuk memikulnya, a'anakum, Allah akan menolong kalian, wasaddadakum, dan meluruskan kalian. Wallahu qaribun mujib, Allah maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Wa ma asyrafa ayyakunal muslimu min jundillah, alkah mulianya seorang muslim itu termasuk dari tentara Allah. Alladzina qala Allahu fihim, yang Allah berfirman tentang mereka, wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami mereka itulah yang akan mendapatkan kemenangan. Baik. Kita lanjutkan berarti kapan? Habis subuh insyaallah ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jawab adanya itu.